Oke guys, jadi sekarang kita mau lihat mobil Frit Butek yang lagi di apa ya? Kayak di finishing gitu, di gondrong. Karena kayaknya malam ini mobilnya mau diambil sama yang beli. Jadi kita mau bikin video wawancara buat Ayah Miu, gimana perasaannya nanti pas mobil kesayangannya udah bersama orang lain. Jangan lupa ya tonton sampai habis videonya karena video ini bakal mengandung bawang banget sih. Oke guys, jadi sekarang kita udah di dalam mobil Frit Butek. Ini gue sama ownernya, yaitu suami gue sendiri. Owner lama ya? Owner lamanya karena kayaknya nanti malam ini mobil udah mau dibawa sama pemilik barunya. Nah ini buat kenang-kenangan aja sih, kita mau bikin video wawancara ke owner lamanya, yaitu Om Iam Utama. Udah siap belum Om? Mau nggak mau harus siap. Oke, kita mulai pertanyaannya ya. Kalau boleh jujur nih ya Om ya, ini tuh bukan sekedar mobil kan ya buat Om? Bukan, ini lebih dari mobil sih. Lebih dari mobil ya. Masih ingat nggak sih waktu pertama kali Om Ilham tuh bawa mobil ini? Mobil ini tuh dulu mobil almarhumah tante gua. Jadi memang dari dulu tuh udah seneng banget sama Frit. Terus pada saat mau dijual, alhamdulillah ditawarin ke keluarga lah. Dan itu dengan harga saudara ya, harga keluarga. Jadi ya alhamdulillah ada rezekinya juga. Akhirnya ya udah dibeli. Cuman memang ini kan berjalannya waktu, Frit Butek ini dari standar sampai spek kontes kan. Jadi waktu pas pertama kali beli ini memang nggak ada niatan buat dibikin spek kontes. Memang buat harian aja. Buat dulu kan masih kuliah, buat kuliah, buat ke kantor, sama buat jalan-jalan sama keluarga. Oke, nah gimana perasaan nih sekarang? Kan pasti ini melalui pemikiran yang panjang ya buat akhirnya memutusin untuk ngejual Frit Butek ini. Nah, keputusan lo buat ngejual mobil ini tuh terasa berat gak sih? Kalau dibilang berat pasti beratan gua ya. Iya, berapa kilo ya? Karena gue 3 digit ya. Gaji lu lewat semua sama berat badan gue. Gaji gue juga. Jadi sebenarnya Frit ini mau dijual itu setelah kan 2023 ini Frit Butek ini kayaknya nggak pernah ngelewatin kontes ya. Mungkin kan kamu juga sering Sabtu Minggu ditinggal ke luar kota untuk cuman buat kontes lah. Nah itu 2023 itu full kontes. Memang tahunnya Frit Butek sih. Memang nggak pencapaiannya nggak luar biasa dan ya mungkin kalau dilihat sama orang biasa aja ya. Cuman kalau untuk pribadi gua sendiri punya Frit Butek ini dengan pencapaiannya di 2023 ini udah luar biasa banget sih. Dan memang sebenarnya di 2024 kita udah mikir untuk pengen dijual itu bukan untuk kebutuhan renovasi rumah. Jadi ini memang endingnya adalah Frit Butek ini dijual untuk nambah-nambah biaya renovasi rumah. Awalnya mau dijual ini karena untuk ya 2023 kan mungkin udah terlihat lah Frit Butek seperti ini. Ya kalau buat gue mau diapain lagi? Memang kan kalau kata orang-orang kan mobil nggak ada habisnya, hobi nggak ada habisnya gitu. Pengen ganti mobil untuk project car lainnya. Niatnya di awal mau dijual. Cuman ya memang mungkin udah takdir ya. Allah ini mengizinkan mobil ini dijual dan laku pada saat kita berubah haluan untuk kebutuhan lain, yaitu untuk renovasi rumah. Pada saat mau ganti project car malah ya nggak laku gitu. Iya. Memang mungkin ya Allah punya rencana lain ya. Kita kan manusia hanya bisa berencana, tapi ya yang menentukan itu kan Allah. Nah, setelah
masarin mobil ini, terus ternyata ada yang beli. Terus perasaan yang kamu rasain tuh justru tuh sedih apa lega sih? Jujur kalau lega enggak ya, enggak sama sekali sih. Ya mungkin teman-teman car antusias pasti pernah merasakan ini ya. Jadi mobil kesayangan, apalagi jujur karena ini yang beli mobil gue ini udah tahu gue pernah accident di mobil ini. Gue nih 2 kali selamat sama dia, sampai ya gue pun restorasinya full, nggak ada yang gue akalin, nggak ada yang gue benerin tuh gue ganti semuanya. Jadi sampai ya nggak kerasa lah ini mobil pernah ada accident. Ya terus apa tadi pertanyaan? Sedih ya, sedih. Atau justru lega? Ya. Kalau lega kan enggak kan tadi. Mungkin nanti yang mau beli mobil Frit Butek ini tahu alasan gue kenapa gue bikin perjanjian. Karena di hati kecil gue ada pengen balikin duit lu om. Jadi kayak gue bisa nih nyari duit buat renovasi rumah, tapi nggak usah jual mobil ini. Harga mobil ini sebenarnya. Iya, jadi gue putusin, tapi ya gue karena harus effort lagi ya kalau gue harus nyari uang nggak jual mobil ini. Makanya gue waktu itu om sorry banget, gue bikin perjanjian itu bukan karena gue nggak percaya sama lu, bukan karena takut guanya yang Karena ya kayak masih kayak setengah hati mungkin ya. Tapi jujur li ya, ya gue aja nih sebagai istrinya yang ngelihat dia se-effort itu sama nih Frit Butek, gue tuh sampai pas baru di DP mobil ini, gue tuh sampai nanya, lo yakin mau jual nih? Karena jangankan gue aja ya gue menganggap nggak pernah ngerawat mobil ini ya, gue aja sedih gitu kan, apalagi dia yang memang, apalagi dia pernah eksiden 2 kali kan sama di mobil, dan alhamdulillah selamat gitu kan. Ya sedih ya hal yang pertama itu, jadi om ini DM-an gue sama gue di Instagram, dan besok malamnya ya kalau nggak salah tuh langsung ke rumah dan langsung DP. Yang itu yang bikin gue kaget sih, kayak beneran nih mobil gue laku gitu loh. Bukan seneng, bukan lega gitu, jadi kayak yang wah gue harus ngelepas Frit gue gitu. Yang tadinya memang gue udah di dalam hati gue kayak ya Frit mungkin sampai kapanpun nggak pernah akan gue jual sebelum ada kebutuhan renovasi rumah ini. Jadi sebetulnya ayah Mio itu jual mobil ini ya memang biar keluarga kecilnya itu punya tempat tinggal yang layak gitu kan. Jadi bukan cuma mikirin hobinya aja, tapi jujur emang bener waktu tahun 2023 itu si ayah Mio itu emang hampir setiap weekend tuh nggak ada di rumah karena dia kontes terus, sampai gue tuh kan kayak ini orang nggak pernah ada di rumah gitu ya. Tapi ya acara keluarga nggak ada, oke lah. Jadi ya mungkin udah saatnya juga ya. Terus ya udah gitu. Emang karena ini semua masa ada waktunya, semua waktu ada masanya. Sedih beneran deh. Kayak kemarin tuh ya memang kita tuh kan mobil ini kan di DP dulu kan. Terus memang gue tahu bikin perjanjian. Jadi kalau sampai misalnya bulan apa yang mau beli itu belum melunasi ya udah DP-nya angus gitu, dan di situ gue boleh nge-share lagi ke orang lain. Gitu. Tapi ini fakta yang sebenarnya gue salut sama yang beli ini ya, karena sorry gue nggak bisa nyebutin siapa yang belinya karena memang dari yang bersangkutan keberatan untuk dipublish. Jadi sorry om, pada saat perjanjian kita 31 Maret itu lu langsung lunasin tuh, gue kan nggak nagih-nagih ya mungkin lo inilah om, bingung mungkin ya kok si Om Ilham nggak nagih-nagih nih dari 29, 30 sampai 31 tuh. Gue bilang ke istri gue, Bun udah dilunasin lagi gitu lagi. Jadi bukan yang wih asik udah dilunasin, bukan. Nggak, kita tuh nggak seneng, kita tuh justru kayak nggak seneng menerima uang ini gitu. Sedih banget sumpah sih. Makanya karena mungkin ya thank you banget om, lo udah
menepati janji sesuai perjanjian yang kita tanda tangani. Salut. Iya. Mungkin jodoh kita, jodohnya Frit Butek sama Mio Family ya memang cukup sampai di sini aja. Aduh sedih banget ya Allah. Walaupun gue nih sendiri sebagai istrinya tuh semenjak ini mobil dimodif sedemikian rupa ya, gue tuh hampir nggak pernah naikin mobil ini. Sumpah, dari 2023 paling cuma 2 kali nih gue naik mobil ini. Itu juga cuma ngapain? Cuma beli bensin doang ke depan rumah. Jadi ya bukan karena itunya sih, cuman gue tuh tahu effortnya dia, terus tahu perjalanan dia sama mobil ini kan dari zaman gue pacaran juga, dia yang nemenin kita prewedding juga. Aduh gue pengen nangis deh. Terus dia juga yang jadi mobil pengantin kita dulu ya gitu. Walaupun dulu waktu kita nikah tuh ya walaupun dulu waktu kita nikah tuh belum semodif ini gitu, belum banyak kan dulu. Ini kan udah pakai sunroof, terus di belakang tuh udah ada TV, udah airsas. Ya pokoknya ini udah abis-abisan banget lah Ilham itu untuk mobil, untuk si Frit Butek ini gitu. Lanjut ya, ini mungkin udah pertanyaan-pertanyaan terakhir, karena kalau diterusin kayaknya kita bakal nangis deh guys. Gue udah pernah nangis ini waktu pada saat di DP gue nangis. Terus kok lu nggak ngasih tau gue sih nangisnya? Nggak usah nangis, nggak usah, dapat duit baru ngasih tahu. Waktu kemarin tuh pas, karena kan memang ini mobil gue bawa ke tempat servis, gue ganti oli. Gue nggak mau nungguin ini mobil di servis, padahal gue dari nunggunya tuh gue malah di bengkel yang gue poles dekat. Karena gue nggak mau menikmati dan gue nggak mau lihat, gue pasti akan nangis gitu. Takutnya nanti malah gue ditanya lah, om kenapa nangis, servis mobil kok nangis gitu. Takut disangka nggak punya duit kan, padahal udah lunas. Oke, lanjut ya ke pertanyaan nih. Setelah nanti mobil ini udah ke pemilik barunya ya, kira-kira yang paling kamu rinduin dari Frit Butek ini apa sih? Jujur ya nggak tahu ya, ini POV dari gue ya. Gue akan rindukan ininya sih, apa ya, karismanya. Nggak tahu kenapa ya, kalau misalnya gue bawa Frit itu karismanya beda gitu. Bukan guanya ya, mobilnya. Jadi memang ini pasti ya, kalau mungkin ya teman-teman gue nonton atau siapapun ini yang nonton, lu pasti lebih kenal mobil guanya dibanding guanya. Karena gue pernah di satu event nongkrong nih di sebelah mobil Frit Butek. Ada, gue nggak tahu juga ini om-om ini siapa ya, bergelombor, mungkin bergelombor satu komunitas ya, gue nggak lihat juga identitas komunitasnya apa. Dia bilang gini, salah satu, ini Frit Butek. Lah dalam hati gue di sebelahnya, gue ownernya gitu, nggak ada yang lihat, padahal dia lihat gue. Gue sampai ngomong, ada temen gue yang suka bawa mobil ini lah, temen sahabat sejati gue, Satya. Gue bilang, bro, anjir bro, dia ngomong ini Frit Butek, dia kenal sama Frit Butek, tapi gak kenal sama ownernya gitu. Gue di sampingnya nih, dia ngelewat di depan. Atau gitu. Mungkin orang itu mikir, ini supirnya kali, supir si owner. Ya pernah juga itu di acara kayak, yang punya mana om? Gue, yang punya gue. Ya enggak lah, kita kan nggak mau ria ya. Jadi pas pada saat yang owner yang mana? Owner nanti pas penjurian datangnya. Jadi pas datang ngelap-ngelap itu abang-abang biasanya. Abang Ilham gitu. Ya itulah, sedih lucunya tuh banyak ini mobil. Lucu banget Kayak kamu lucu ya gitu. Lucu, haha. Oke, terakhir nih ya, apa pesan kamu ke pemilik barunya Frit Butek? Oke. Buat om bintang, gue percaya sama lo om, karena memang banyak yang nawar Frit Butek ini. Ada yang nggak apa-apa gue sebut, gue di Garut, di Surabaya, udah sampai nanya biaya towing. Gue mikir
gue akan jauh melihatnya. Nggak mungkin, ya bukan nggak mungkin ya. Ya ini karena kita masih sama-sama satu kota. Kemungkinan besarnya masih bisa ketemu di jalan. Atau ya kangen dikit, Bun kita ke rumah si Om ini yuk. Buat cuman lihat. Sama gue berharap sih lu bisa nerusin Om Frit Butak, mau itu kontes, mau itu meet up. Lu bikin Frit Butak ini tetap terus bersinar, tapi tanpa menutupi sinar orang lain. Jadi tetap jadi diri sendiri, pada apa ya? Ya Frit Butak yang biasanya. Iya. Ya tetap Frit Butak gitu yang orang-orang kenal gitu. Gue juga paling jujur ya, karena Frit Butak gila, gokil gitu. Gua yang gila. Gua juga yang gila. Dia minta maaf mulu sama gua soalnya. Jadi gue nggak pernah mau dibilang Frit Butak ini, ya karena gue denger dari kuping gue kata ada beberapa orang bilang, gila ya Frit Butak, bagus ya Frit Butak. Masih banyak dari beberapa Frit Butak yang lebih bagus, yang lebih mengkilap. Makanya gue sebenarnya namain Frit ini Frit Butak. Jadi tidak validasinya adalah bukan Frit bagus, Frit kinclong, Frit keren, Frit Butak, biar dia jadi dirinya sendiri. Itu sih. Ya semoga nanti Om yang beli mobil ini bisa merawat Frit Butak dengan penuh kasih sayang seperti pemilik lamanya gitu ya. Amin. Amin. Ya kalau gue lihat sih emang ya pastilah Om itu bakal menyayangi Frit Butak sepenuh hati. Karena emang se-effort itu waktu dia DP juga dia datang ke rumah, ngelihat mobilnya juga lama gitu kan. Ya semoga aja Frit Butak ini baik-baik ya sama pemilik baru. Kita cuman bisa mantau dari jauh aja ya. Kasihan. Masih satu kota lah insya Allah. Iya. Itu sebenarnya tujuan. Nanti insya Allah kalau misalnya rumah kita udah jadi, terus kita nabung lagi, ada rezeki lagi, kita beli mobil lagi. Tapi ya betul. Jadi memang intinya adalah kenapa gue lebih milih jual mobil ini pada saat yakinnya ya, pada saat untuk renovasi rumah, karena memang betul kita tidak mungkin ngajak keluarga kita tinggal di mobil. Jadi udahlah kita lepas dulu mobil mah bisa dibeli. Kalau kata bapak-bapak pada umumnya kan gitu, jual dulu aja, nanti ada rezeki beli lagi. Nanti kita insya Allah kita bikin Frit burem. Iya tapi jujur sih emang Frit itu elegan banget sih. Gue tuh enak. Suka banget lihat bodinya, kayak gimana ya, lucu. Terus kayak Frit ya itu tuh kayak cocok banget gitu buat cewek kalau menurut gue ya. Buat antar anak gitu, mama antar anak sekolah, mama ya nongkrong gitu. Ya udah, kata-kata terakhir dong buat Frit Butak. Apa ya, jangan nyusahin pemilik baru kamu, karena jujur Frit Butak gak pernah nyusahin gua sama sekali. Pada saat eksiden pun tidak pernah menyulitkan dan menyusahkan. Semua selalu diberi kemudahan, semua selalu diberi kelancaran dan gampang lah. Ya mungkin teman-teman gue yang mengikuti Instagram gue dan Frit Butak udah tau lah kisah-kisahnya ini. Ya alhamdulillah, ya kalau cobaan pasti ada. Cuman ya alhamdulillah selalu berjalan dengan lancar. Itu aja sih mungkin untuk Frit Butak. Oke, ya udah dulu ya. Nanti kalau misalnya kita lanjutin nggak selesai nih, soalnya ini bentar lagi pemilik barunya bakal ngambil
Frit Butek buat dibawa pulang ke rumahnya, karena memang udah dilunasin ya, kita juga udah terima uangnya dari si omnya gitu. Ya udah, baik-baik ya Frit Butek. Oke. Dah. Terima kasih. Thank you for watching. Bye bye Frit Butek. Bye bye Frit See you Butek. again. See you again. Doain kita juga ya guys supaya kita rezekinya lancar. Amin. Bisa beli lagi penggantinya Frit Butek. Amin. Sekarang kita fokus ke rumah dulu. Bismillah. Dadah. Thank you so much for watching. See you next time.